gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang sering jadi messenger. Oke, menarik ya untuk kita bahas soal yang berkaitan dengan ini sobat era sekalian ya. Oke. Ini Jokowi, Pratikno, Anwar Usman dan KPU dituntut minta maaf 7 hari di media dan denda 1 triliun. Lama dendanya luar biasa. Tanggung renteng ya. Oke. Presiden Joko Widodo, Mensesnek Pratikno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman dan Komisi Pemilihan Umum KPU dituntut untuk meminta maaf kepada rakyat selama 7 hari berturut-turut atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan. Selain itu, para tergugat juga dituntut membayar kerugian 1 triliun yang akan dimanfaatkan untuk membangun sekolah demokrasi bagi rakyat. Hal itu disampaikan kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), bukan TDPI ya, TPDI, Patra M. Zen saat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi, Pratikno, Anwar Usman dan KPU. Dari segi pidananya, kata Patra, pihak penggugat meminta agar PN Jakpus menyatakan tergugat melakukan pelanggaran hukum. Tuntutan dari para penggugat sudah jelas. Tuntutannya kita minta PN Jakpus untuk menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, ujar Patra M. Zen di Jakarta Pusat, Jalan Bungur. Selain itu, para tergugat juga diminta untuk meminta maaf di media kepada seluruh rakyat Indonesia atas perbuatan yang mereka lakukan. Yang kita minta mereka melakukan permohonan maaf secara tertulis di 2 media selama 7 hari berturut-turut. Kepada siapa kita minta maaf? Kepada prinsipal, kepada masyarakat, kepada rakyat atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, tegasnya. Dari sisi perdata, lanjut Patra, pihak penggugat menuntut agar tergugat membayar 1 triliun yang akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi. Tentu dalam perdata dimungkinkan para penggugat mengajukan tuntutan material berupa 1 juta rupiah, sementara imaterial sebesar 1 triliun. Untuk apa uangnya? Prinsipal menyatakan untuk membangun sekolah demokrasi supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan pendidikan politik dan tidak dibodoh-bodohi. Jadi itu garis besarnya, ujar Patra. Gugatan ini semoga dapat berlangsung, dapat diperiksa dan diputus pada saatnya nanti. Ya, sahabat era sekalian, itu dari RMOL ya. Ini sidang perdana gugatan pencapaian Gibran
PDI perkarakan KPU hingga Jokowi. Oh, ini sidang perdana ya. Jakarta, sidang perdata yang dilakukan masyarakat melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI 20 digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini ya. Dalam gugatannya tim TPDI ya memperkarakan 4 pihak yaitu Komisi Pemilihan Umum, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno. Gugatan ini dibacakan oleh penasihat hukum dari TPDI Patra M. Zen. Di hadapan majelis hakim, TPDI menilai pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai capres di Pilpres 2024 telah melawan hukum bahwa diterimanya berkas pendaftaran saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden RI oleh tergugat 1 KPU pada 25 Oktober 2023 jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pada saat itu peraturan KPU yang berlaku adalah peraturan KPU RI nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diterbitkan pada 9 Oktober 2023, kata Patra M. Zen dalam persidangan. Selepas persidangan, Patra memerinci isi gugatannya terhadap 4 pihak itu. Dia menjelaskan peraturan KPU nomor 23 baru diterbitkan pada 3 November 2023, sementara pencalonan Gibran dilakukan pada 25 Oktober 2023. Di sisi lain, di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, TPDI telah mendengarkan semestinya Gibran namanya dicoret pada 28 Oktober 2023. Itulah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, kata dia. Patra juga mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman. Selaku pribadi, Anwar Usman semestinya mengetahui dan menjalankan undang-undang kekuasaan kehakiman sehingga dia tidak memeriksa dan memutuskan perkara 90 karena ada konflik kepentingan. Dan Majelis Kehormatan MK sudah memberikan putusan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu dalam hukum perdata dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, lanjut Patra. Untuk gugatan terhadap Jokowi, lanjut dia, sebagai seorang ayah semestinya dia menasihati anaknya supaya yang bersangkutan tidak mencalonkan diri. Dalam gugatan ini, Patra menyampaikan pihaknya mengajukan bukti berupa rekaman video di mana Jokowi menyatakan ketika ditanya oleh media, Jokowi menyatakan Gibran tidak akan mencalonkan diri sebab baru 2 tahun jadi wali kota Solo dan umurnya belum cukup. Nah, apa yang dia sampaikan bahwa bisa berubah, itulah yang dimaksudkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan kepantasan, Patra, kata Patra. Oke ya. Sementara Pratikno, kata Patra, sebagai orang dekat Jokowi semestinya dia juga melakukan sesuatu upaya memberikan nasihat, bukan malah seperti terekspos di sebuah majalah turut patut diduga terlibat dalam proses pencalonan Gibran. Apa tuntutan dari para penggugat? Tuntutannya sudah jelas. Kita minta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kata dia. Patra juga meminta para penggugat melakukan permintaan maaf secara tertulis di 2 media selama 7 hari berturut-turut. KPU, Jokowi, Anwar Usman, dan Pratikno harus meminta maaf kepada para prinsipal, penggugat, dan masyarakat atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Dalam tuntutan perdata, para penggugat juga mengajukan tuntutan material. Tuntutan material berupa 1 juta rupiah, sementara tuntutan imaterial 1 triliun. Uangnya untuk, seperti tadi ya, untuk sekolah demokrasi. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, saya mungkin tidak akan membahas sisi teknis hukumnya yang sebenarnya ya hukum kan bisa ditafsirkan macam-macam. Tapi hal yang menarik saja bagi saya adalah bagaimana memaknai tuntutan ini. Dasarnya adalah bahwa putusan MK itu ya belum diubah aturan. Jadi gini, di dalam peraturan KPU bahwa batas usia itu 40 tahun. Ya, minimal. Dan itu mengacu pada Undang-Undang 7 2017. Nah, ketika MK kemudian mengubah
bagaimana dengan putusan KPU? Apakah mutatis mutandis KPU bisa menerima tanpa mengubah? Itu yang jadi soal. Maka kemudian pertanyaannya adalah kenapa pula KPU kemudian baru mengubahnya pada tanggal 3 November? Nah, saya kira terlepas dari bahwa putusan MK itu tidak membutuhkan tindak lanjut atau dia putusan yang merupakan self-executing, apa yang dilakukan KPU itu tidak profesional, unprofessional conduct. Harusnya ketika putusan dibacakan, ya tanggal berapa lupa saya, tanggal putusan itu tanggal berapa dicek putusan MK, ya. Maka kalau memang dia mau pendaftaran, dia mengubah peraturan KPU terlebih dulu. Jangan dia ubah setelah setelah apa? Nah, paling tidak itu unprofessional conduct. Jadi melanggar kode etik, tidak profesional. Harusnya ditegur itu KPU. Ya, harusnya diberhentikan karena sudah berkali-kali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang penting ini. Sehingga memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat. Apakah pencalonan Gibran itu sah atau tidak? Ya memang akhirnya kalau kita bicara prosedur formalnya, ya mau bilang apapun dia sudah ditetapkan. Hanya memang dia ditetapkan dari air hulu yang kotor. Itu persoalannya. Jadi hulu airnya kotor, kemudian disaring, berusaha dibersihkan, tapi tidak menghilangkan kotor di hulunya. Itu soalnya ya sobat era sekalian. Jadi ini sebuah kasus yang pelik karena hulu dan hilirnya bermasalah. Hulu, tengah dan hilirnya bermasalah. Jadi hulunya ada pelanggaran kode etik, tapi terbukti setelah pendaftaran Gibran, putusan itu dibuat tidak dengan amar putusan yang solid, karena ternyata ya 2 yang dari 5 hakim yang mengabulkan itu mengatakan jabatan yang dipilih untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden walaupun berusia kurang dari 40 tahun itu adalah gubernur. Tapi tiba-tiba tetap menjadi putusan mahkota, putusan utama. Bermasalah di situ juga. Ketika didaftarkan ke KPU bermasalah pula. Nah, 3 soal ini, 1, 2, dan 3 memunculkan kontroversi di masyarakat. Pertama adalah kesalahan Anwar Usman. Ya, soal bahkan kalau mau dihulu lagi ada lagi, yaitu perubahan keputusan yang tiba-tiba. Nah, itu juga persoalan yang hanya dalam jangka waktu 2 hari berubah. Kata Salis 19 September, 21 September itu berubah. Jadi memang mau diapakan ya bolak-balik memang putusan ini bermasalah. Jadi wajar kalau memunculkan pro dan kontra dan tidak itu saja memunculkan gugatan. Itu ya sobat era sekalian yang kita harus pahami ya. Jadi masyarakat ya merasa bahwa kok bisa putusan yang melanggar konstitusi, melanggar kode etik tiba-tiba dipakai untuk mencalonkan. Ketika dipakai untuk mencalonkan oleh KPU diterima pula tanpa mengubah peraturan KPU-nya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi banyak cacat prosedurnya. Kalau substansinya ya mau diapakan lagi. Putusan MK mengatakan boleh walaupun di sekitarnya cacat, ya seperti itu. Itu kan sama saja dengan ada rapat itu masih berdebat. Tiba-tiba ketua rapat ketok palu, yang diketok palu nggak jelas apa gitu. Oke, ya itu yang harus kita garis bawahi sobat era sekalian ya. Oke, coba kita baca komentar sobat era sekalian satu-satu, nanti kita akan lihat kalau ada ya perlu dikomentari lebih lanjut, nanti akan kita komentari lebih lanjut ya soal-soal yang terkait dengan Gibran ini. Kalau saya sendiri ingin memberikan opini
Ya namanya sudah lewat, akhirnya memang agak susah. Tetapi ada benarnya juga penggugat mengatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi hukumnya adalah peraturan KPU. Peraturan KPU itu mereka abaikan. Kalau mereka menginginkan bahwa kalau mereka menginginkan memang putusan MK itu langsung bisa diterapkan, ya harusnya mereka ubah dulu peraturan KPU-nya agar inline ya. Kalau tidak, ngapain bikin peraturan KPU begitu ya. Maksudnya begitu. Kita harus pahaminya begitu. Jadi belum tentu saya setuju, tetapi kita hargai pendapat itu ya sebagai pendapat yang masuk akal juga ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Dan tak takut oligarki tuh warga. Oke. Salam Perubahan menang 1 putaran. Kemudian Salam Perubahan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bung Refli, tetap semangat. Iya. Kubu sebelah menang 1 putaran, ngimpi kali. Kemudian Waalaikumsalam, semoga pemilu jujur. Amin is the best. Kita perjuangkan nomor 1, amin. Di putaran pertama, amin, amin. Gak mempan, rakyat itulah yang bisa mengadili rezim. Bang RH, salam dari kami, anak rantau asal Madura, Pamekasan, Pasean. Salam kembali ya. Insya Allah, amin. 01 pilihan orang cerdas berlogika. Hawa kemenangan Anies Mohaimin semakin terasa atas Raja Dangdut Rhoma Irama. Deklarasi ya, terasa atas lawan segala bentuk kecurangan pemilu. Salam Perubahan. Apalagi ya. Oke. Setuju tuntut soal putusan ya, walaupun nanti hasilnya apa itu soal lain ya. Sontoloyo. Paling Jokowi jawabnya ya nggak tahu kok tanya saya. Kemudian ini bahaya nih, secara hukum dia belum bisa nyapres karena masih terbentur Undang-Undang Dasar dan KPU. Sudah sangat keterlaluan kelakuan rezim Sontoloyo. Banyak komentarnya ya. Oke, 2019 Jokowi melarang rakyat mendukung pelanggar HAM. 2024 Jokowi menghendaki rakyat mendukung pelanggar HAM. No, Bang, tolong bahas tentang sidang ijazah palsu. Sidang ijazah palsu itu diulur-ulur terus itu soalnya ya. Gitu. Amin menang, RH jadi ketua MK. Waduh, mau jadi ketua MK itu harus jadi hakim MK dulu ya. Bung RH jaga kesehatannya ya. Saya janji ya, jam 10 saya akan balik ya ke kamar. Pilih 02, hisapnya berat. Oke. Aku pilih Wowo dulu, tapi sekarang sorry ya. Sibukkan mereka atas kesalahan yang mereka buat sendiri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Capek-capek kuliah S1 hukum, pilihnya Ronaldo yang benar aja. Capek dong. Oh, ini ada ya. Bareng-bareng gini ya. Ada istilah capek dong. Bang RH, tolong gimana cabut izin tambang ilegal? Ya, namanya tambang ilegal mana ada izinnya. Dan itu dikatakan cabut aja izinnya, cabut aja siupnya ya.
Jangan bertanya kemana aku pergi, karena aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Ya, itu Sobat Era Sekalian ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus menjaga pemilu ini. Soal Gibran itu biarlah proses hukum berjalan sendiri dan biarlah hakim mencari keadilannya sendiri. Apakah kemudian akan membatalkan atau tidak sama sekali, atau sesuai dengan permohonan meminta maaf, kita serahkan prosesnya. Tapi yang paling penting di depan mata kita tinggal beberapa hari lagi sudah akan pemilihan. Kalau ditanyakan kepada saya, ya segala tuntutan ini termasuk di DKPP tidak akan berpengaruh terhadap pencalonan Gibran, itu masalahnya. Tapi tetap akan bisa dipersoalkan di institusi nanti di MK lagi. Why not, ya kan? Terjadi perubahan-perubahan, tapi kita tidak tahu. Yang jelas kita jaga pemilu 14 Februari nanti pencoblosan, dan itu more important than any others ya. Karena itu kita konsentrasi ke sana, jangan sampai loss di sana gara-gara ada harapan misalnya apa istilahnya diskualifikasi terhadap Gibran. Kecuali gerakan civil society sudah begitu dahsyat yang luar biasa dan kemudian tak terbendung lagi dan akhirnya Gibran lengser. Tapi saya agak meragukannya ya sebenarnya, karena waktu sudah mepet. Kalau sekarang tanggal 29, maka tinggal setengah bulan lagi. 29, 30, 31, tinggal 17 hari lagi menjelang pemilihan umum atau pencoblosannya ya, atau voting day-nya atau D-day-nya ya. Lebih baik kita berkonsentrasi ke sana. Pantau Menteri Dalam Negeri keliling daerah. Civil society bisa bikin pengawasan terorganisir enggak ya? Kalau terorganisir, mana ada yang bisa terorganisir, cuma dua institusi saja di kita, TNI dan Polri kan. Yang lainnya ya nggak mungkin lah. Tapi bagaimanapun ya harus diupayakan agar ini luar biasa. Yang bakal luar biasa ini bisa diatasi ya. Bang Refli kasih komentarnya dong, kubu sebelah penuh influencer kaya, nggak pernah lihat berita aja. Sebuah kayak nggak pernah lihat berita aja. Prabowo dari sisi manapun tetap menang ya. Menanggung malu. Gimana kita mau mengatakan menang ya? Bingung juga kita ya. Kalau kita bilang menang itu paling tidak ada sesuatu yang unggul ya. Ini emosian ya kan, kesehatan yang gak bagus. Kemudian apalagi wawasannya ternyata gak oke-oke amat, debat gak bisa dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi ya, kesalahan Prabowo yang lebih utama adalah kelihatan pragmatismenya dengan menggandeng Gibran Raka Buming. Ya, jadi membuat dia akhirnya bertambah buruk dan terlihat pragmatismenya. Ya, semua calon ada masalah. Anies juga dipersoalkan karena gandeng Imin the last minute. Ganjar Mahfud dipermasalahkan karena nggak mengundurkan diri. Padahal masih berada di kabinet tapi kerjanya mengkritik bosnya ketika kampanye dan lain sebagainya. Penegakan hukum yang dibawa koordinasi Mahfud dikasih 5 bahkan oleh Ganjar sendiri, oleh pasangannya sendiri. Tapi whatever it is ya itulah dinamika. 1, 2 dan 3 memang kalau dilihat yang paling tidak problematik ya pasangan nomor 1. Kalaupun orang misalnya mempermasalahkan Imin dan PKB, ya saya tegaskan yang paling penting itu calonnya. Kalau ada menteri PKB di kabinet sekarang, ya itu individual basis sesungguhnya. Silahkan ingredient dari mana saja. Tapi kalau Prabowo dan Mahfud MD, kan masalahnya adalah dia adalah calon.
Ketika Mahfud mengkritik, mengevaluasi pemerintahan sekarang, padahal dia sendiri orangnya jadi bermasalah. Dia rely on putusan MK. Sehingga yang terjadi adalah lucu. Prabowo Subianto itu membela apapun yang dari Jokowi. Mahfud MD dia harus mencari ceruk yang lain. Ya, tetap saja dia kemudian mengkomunikasikan duanya, tetap berubah, tetap perubahan, keberlanjutan dan perubahan, dua hal. Ya. Tetapi dia tidak menemukan angin yang kira-kira membuat mereka bisa lebih lebih baik jalannya. Kecuali tadi Jokowi tiba-tiba mendukung Ganjar last minute, nah itu soal lain. Sahabat sekalian, itu saja ya di YouTube-nya. Nanti di channelnya kita di YouTube-nya kita selesaikan. Nanti di channelnya kita akan lanjutkan. Dan seperti saya, komitmen saya, I have no more time ya, karena harus tidur dan preparation untuk berangkat besok. Doakan ya, tetap semangat dan tetap sehat walaupun baru sembuh ya. Bayangkan ini paling cepat ini, sakitnya cepat, sembuhnya cepat, aktivitasnya cepat ya. Ini agak aneh bin ajaib sebenarnya ya. Tapi berkat doa sahabat-sahabat semua itu bisa terjadi ya. Oke. Semoga Amin menang, lawan segala bentuk kecurangan pemilu. Salam perubahan, salam perubahan. Oke, sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.